Halo teman-teman, kembali lagi kita di podcast Cak Bero. Catatan kuliah, Iqbal Hutanto dan Yanafi Mahdirio. Podcast inspiratif seputar perkuliahan. Weis. Gimana tuh, Bal? Sekarang kita ngomongin apaan ya? Apa ya, impact atau dampak dari permasalahan atau bencana keadaan darurat yang dialami di seluruh dunia, bahkan terutama di Indonesia. Mungkin salah satunya yang dampak pada pendidikan, yakni yang awalnya kuliah atau belajar offline dan sekarang harus online. Ya, apalagi kalau bukan kuliah daring. Wah, kuliah daring ya. Iya. Baru banget sih memang. Ini kayaknya itu deh, baru kali ini se-Indonesia tuh ada kuliah namanya kuliah daring. Biasanya kan kuliah daring cuma di beberapa kampus gitu kan. Tapi ini nyebar kan seluruh universitas ya terutama kan. Iya, iya. Iya, untuk tema Nah, kali ini lebih tepatnya kuliah di kala pandemi, Mas Rio. kuliah di kala pandemi ya. Iya, tidak Terus, lupa dengan bintang tamu kita kali ini atau guest ya, yang mungkin insya Allah kredibel lah menjadi salah satu mahasiswa muda yang ada di UNESA. Ya, berarti temennya Mas Iqbal ini ya. iya Mas Rio. Ya, kebetulan Wah, ya kita wes. kenal di salah satu himpunan ya atau organisasi ekstra kampus dan mungkin kita tidak pernah berjumpa langsung tapi mungkin keakraban di situ ya juga terjalin. Ya mungkin langsung saja tidak menunggu Ya. lama bisa kenalan langsung. Yuk, yuk, skui, skui. Penasaran Wih, nih siapa nih sekarang iya, bintang tamu kita. Oke, kenalin. Langsung ya, Mas. iya, Ya, Oke, kenalin teman-teman. Namaku Ili Fazia Fatma. Akrab disapa Ili atau Ili. Asal dari Banyuwangi. Sekarang kesehariannya sih cuma jadi mahasiswa. Bukan cuma sih. Sebagai mahasiswa, kuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan psikologi. Alhamdulillah, wih, udah semester 4. calon oh, psikolog, psikologi ya. calon guru BK. Amin. Ini cocok loh, Bel. Psikologi apa pandemi? Apa Wah, ya? iya klub nih. Jadi bisa mengetahui apa ya keadaan pemikiran atau kondisi psikolog siswa atau yang sedang belajar ya. Bener Jadi bang. yang awalnya bisa tatap muka langsung datang pandemi, wih langsung nih harus jarak jauh terus harus pakai internet dan lain sebagainya gitu. Dan juga itu lama lagi. Hampir setahun Iya, ya. Nggak salah. ya mungkin bagi yang koneksinya oke, ya nggak menjadi masalah sih. Tapi kalau misal yang daerah pelosok terus terbatasan alat, handphone, laptop dan sebagainya itu bakal menjadi masalah tuh. Shock banget pasti. Bener sih. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Kan tadi Mas Iqbal sama Mbak Ili udah saling kenal ya. Nah, Iya. mungkin Mbak Ili belum tahu aku juga kan. Iya, belum tahu. Nah, kenalin, aku Rio, temannya Mas Iqbal. Kita ketemu saat lomba karya tulis di Padang. Nah, aku nih semester akhir di Universitas Brawijaya, Malang, jurusan agribisnis. Salam kenal, Mbak. Salam kenal, Mas. Nah, ini di kuliah pandemi saat ini kan itu ya banyak cerita-cerita dari berbagai mahasiswa, dari berbagai dosen tentang gimana sih unik, sulit, mudah, dan hal-hal nyeleneh, hal-hal aneh, dan hal-hal yang bikin garing kepala juga kan di kuliah online ini. Nah, kalau dari Mbak Iri sendiri bisa ceritain ini dong pas awal-awal ketika kuliahnya itu beralih Dari ke kuliah online tuh gimana tuh? Oke. Jadi kalau dari spoiler cerita yang kemarin ya, ini kan pandemi datang di bulan Desember. Tapi datangnya di Indonesia kan sekitar bulan Januari gitu.
kampus masih aktif. Jadi kegiatan Nah, kampus masih oke lah, offline, masih kayak biasanya gitu. Terus kayak semuanya tuh kegiatan masih dihandle sama akademik, masih oke. Pas berlanjut di bulan pertengahan Maret gitu. Maret udah hampir tanggal 10-an lah berapa gitu kan. Itu kayak udah ada simpang siur di info melalui media sosial atau melalui dari orang-orang yang omong mulut ke mulut gitu. Itu udah banyak gitu. Kalau kampus-kampus katanya kayak udah online, daring gitu. Tapi kampus Unesa sendiri masih belum. Kita masih nunggu info selanjutnya. Pas tanggal 14 Maret, ternyata surat edaran dari rektor tuh turun. Katanya tertulis di situ kita cuma disuruh belajar di rumah selama 14 hari. Berarti otomatis 2 minggu ya gitu. Tak pikir ya oh itu bentar lah nggak apa-apa gitu. Mungkin cuma buat antisipasi kita suruh jaga-jaga sama virus ini. Berarti emang urgent banget gitu. Terus ternyata pas setelah kita belajar daring, lama-kelamaan kok tambah parah gitu. Kayak ada zona hitam yang kayak di Surabaya yang banyak yang kena, banyak terisolasi, kita nggak boleh ke sini ke situ gitu. Jadi ya udah sampai UTS gitu. Akhirnya banyak teman-teman yang panik juga kan, cemas gitu. Kok bla 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 gitu. Apalagi teman-teman yang kayak dari luar Jawa atau yang jauh kan banyak yang nggak pulang gitu. Nungguin info selanjutnya, khawatir. Nanti takutnya kalau mereka pulang ke Papua, kayak temanku sekos itu, dia nggak pulang, emang sengaja nggak pulang gitu. Aku nggak usah pulang, nggak apa-apa, di sini aja. Nanti takutnya tiba-tiba kampus udah buka kayak biasa, aku malah nggak bisa balik ke Surabaya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ternyata nggak sekarang daring. Ya udah, nggak ada info lagi buat itu masuk offline. Tapi dengar-dengar kemarin tuh kakak kelas bilang semester 2 bakalan offline. Tapi kurang paham lagi. Tinggal nunggu surat. surat edarannya aja ya berarti ya. Nah, terus nasib teman Mbak Ili yang ada di Papua itu gimana? Dia di Papua apa di Surabaya jadi ya sampai sekarang? Dia sampai sekarang masih di Surabaya, masih stay. Udah tak bujuk sih bolak-balik gitu. Ayo pulang ke Banyuwangi aja nggak apa-apa gitu. Kasian, takutnya ntar kenapa-napa gitu. Kan aku juga nggak enak. Soalnya ya kayak udah saudara sendiri. Bayangin lah sama-sama merantau kita jauh-jauh gitu. Pasti kan ya kayak udah deket banget. Ya enak gitu kan ya Mas ya. Tapi dia tetap aktif di organisasinya sih, maunya offline. Nggak apa-apa, aku mau aktif di Mapala gitu. Ya udah, terserah, yang penting kalau ada apa-apa pulang gitu. Gitu sih. Oh berarti itu ya temannya sampean itu selama pandemi gitu juga aktif di Mapala ya? Jadi dia kan jadi panitia gitu. Apalagi mau ini besok mau ke gunung. Mau ke gunung apa ya? Sungai kalau nggak salah. Oh, kalau nggak salah Mapala juga ikut ini nggak sih andil dalam menjadi apa? Yang kemarin Satgas kampus gitu. Kalau delegasi Kalau kemarin iya. ya. Nah, itu pas awalnya ada surat edaran dari kampus Unesa itu yang bilang 14 hari. Apakah saat itu ada salah satu orang di fakultas mana gitu di Unesa kena COVID gitu? Atau nggak ada sama sekali, walaupun nggak ada sama sekali, akhirnya dikeluarkan surat edaran itu karena mempertimbangkan pandemi di Indonesia yang makin parah? Kalau menurut berita sih di Unesa kemarin yang sebelum dapat surat edaran itu masih aman Mas, masih nggak apa-apa gitu. Cuma yang urgentnya kan di wilayah Surabaya kota itu loh, yang banyak yang di rumah sakit mana ada itu kemarin, ada yang dirawat itu kan semakin banyak gitu. Kayak angkanya di apa namanya deh itulah diagramnya semakin naik. Astagfirullah. Gitu kan makin naik. Terus dapat info dari pemerintah, udah itulah akhirnya suratnya turun, kita disuruh daring sampai kondisi benar-benar stabil selama 14 hari pantau, nggak ada peningkatan, akhirnya mahasiswanya dipulangkan. Oh, alah. Berarti beda ya sama UB. Karena kalau UB itu ada yang kena dulu. Oh ada yang satu yang mengidap itu, yang udah positif.
Iya, jadi ada yang udah kena gejala dan itu kalau nggak salah di teknik industri deh. Tapi aku lupa itu dosen apa mahasiswa yang Tahu kena. itu. Nah, habis itu langsung setahumu apa, Itu Bar? anak Ilkom nggak sih? Mahasiswa anak Ilkom itu langsung diisolasi. Kalau Ilkom nggak salah yang kedua dari habis fakultas teknik Hmm, industri. Oh, jadi pertama teknik industri dulu, itu entah mahasiswa apa dosennya itu kena, akhirnya langsung semuanya yang di gedung itu dipulangin isolasi mandiri. Nah, yang dua itu kalau nggak salah ada dua orang itu ya langsung dilarikan ke RS gitu buat dikarantina. Nah, akhirnya dari situ ya udah heboh tuh masuk ke draft UB, ke info UB gitu. Banyak deh sama teman-teman juga yang lain bilang, wah UB udah ada yang kena nih, udah ada yang kena nih. Nah, pas itu juga masih itu sama kayak yang Mbak Iri bilang Mm, teman-teman yang masih kuliah offline kan. iya. Nah, pas masuk offline ya ada kayak gitu, akhirnya ya makin itu kan makin mengkhawatirkan. Malah sebelumnya gini, itu kan kejadiannya di Fakultas iya. Teknik Industri. Nah, fakultas-fakultas itu nyebar gini, eh apa ini kayaknya mau di kuliah online semua deh, mau di kuliah online semua deh. Jadi udah ada beberapa fakultas yang udah ngeluarin surat edaran setelah ada kasus itu. Nah, habis itu setelah beberapa fakultas ngeluarin surat edaran, Mm. baru deh universitas ngeluarin surat edaran bahwa kuliah online Sampai gitu. Jadi emang itu ya, apa respon dari setiap universitas itu beda-beda ya. Iya beda-beda sih Mbak. Tapi ya seingatku Iya. sih gitu. Gak tahu sih itu berapa tapi kronologinya sepengalaman aku sih kayak gitu kalau di UB gitu. Udah ada yang kena, baru deh akhirnya diturunkan surat edaran itu. Iya, iya, iya. Tapi Mas Iqbal pernah dengar nggak sih kayak rumor yang di Fakultas Teknik dosennya kayaknya pernah gitu. Kayaknya kena COVID Kena COVID di gitu ya. semester. Mm-mm. Iya, iya. Aku kurang tahu sih. Kurang tahu. Tapi kalau mahasiswa itu ada, cuman disembunyiin. Mungkin kasusnya kayak gitu juga. Jadi nggak disebarluaskan di kalangan mahasiswa. Takut apa ya, di kalangan aktivitas akademik Heboh. takut membuat shock ya. Shock. Nanti kayak apa ya, takut lah. Terus banyak yang gimana ya. Kan psikolog dari masing-masing orang kan beda-beda. Jadi mungkin Iya. apa ya, mencegah hal Hmm, tersebut lah. iya sih benar-benar. Nah, ini kan Mbak Ili berarti dari yang pertengahan Maret itu sampai sekarang kan itu ya kuliah online terus kan, kuliah daring terus. Nah, pas awal-awal kuliah daring itu atau kuliah online itu gimana adaptasinya, Mbak? Kalau adaptasinya sih lebih ke mediatornya ya Mas. Di bagian mediator tuh kayak kan dosen macem-macem lah. Ada yang muda, ada yang tua gitu. Kalau yang dulu kan masih semester tengah-tengah semester 2. Jadi masih semester 2 awal. Jadi aku offline tuh cuma ngerasain duduk di bangku kuliahnya bareng teman-teman tuh cuma 1 tahun ya Allah. Terus habis itu nggak lama banget. Tak kirain kuliah bakal enak gitu ya, kayak yang tak bayangin dulu pas di pondok. Aku ntar bakal ketemu teman-teman banyak lah, duduk bareng sama teman-teman, ngobrol, diskusi. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Ya, gitu. Iya, iya. Depan Tapi laptop emang ya. ini ya apa ya? Emang mahasiswa baru atau angkatan muda ini jadi bahan bicara dari mahasiswa yang udah tua-tua atau yang sudah mungkin udah apa ya, pernah ngalamin lama lah kuliah offline. Jadi Iya, gimana nih? Waduh, baru aja kuliah terus langsung online gini. Jadi nggak tatap muka langsung. Jadi yang kadang offline aja kayak gini, apalagi yang online gitu. Jadi emang pengaruh banget sih dari apa ya, pemikiran aktivitas akademik itu sendiri. iya bener. Iya, Sampai-sampai sampai-sampai tuh kita kan ya paling tahunya cuma cutting gitu, sharing iya, session pas mau ngobrol di Zoom apa gimana gitu. Dulu tuh kakaknya kayak gini, masa kamu kayak gini deh. Terus habis itu
pas waktu pembelajarannya sih yang susah di bagian Zoom. Waktu matkul apa ya kemarin? Statistik kalau nggak salah. Wah, Statistik itu apa? statistika. Kan ya statistika kalau nggak salah. Itu tuh dosennya emang udah sepuh gitu loh. Iya ya. Jadi tuh mereka bingung gitu. Kan sebelum pandemi kuota dari kampus kan pasti belum cair kan. Masih pakai kuota sendiri atau pakai wifi data itulah. Yang pasti otomatis teman-teman pada ngeluh gitu. Apa sih matkul udah 2 SKS, habisnya Zoom cuma 20 menit tapi 1,5 GB gitu. Banyak banget datanya gitu. Pasti itu udah jadi bahan gosipan tiap selesai matkul gitu. Ya terus gimana Rek gitu. Pasti ya. Teman-teman udah kayak gitu ngobrolnya. Apalagi dosennya masuk jamnya on time. Ntar nanti ada persetujuan kayak misalkan masih awal-awal kayak simulasi kan pastinya. Kamu telat 15 menit, absennya gini itu masih belum ada. Jadi kalau telat ya udah telat gitu. Gak enaknya absennya pasti kalau telat di alfa atau gimana gitu. Tergantung keketatan dosen juga. Terus nanti kalau yang waktu matkul udah siang, biasanya tuh dosennya bakalan rada molor. Soalnya yang kayak jaringan atau gimana pasti ya sama kayak yang tadi katanya Mas Iqbal gitu. Tergantung daerahnya juga kan. Kalau di daerahku nih yang kayak sulit sinyal gini, aku sering ngeluh. Soalnya kalau hujan ini udah apa namanya itu pesawatnya wifi itu udah nggak bisa nyaut Mas. Jadi saya nggak bisa kuliah. Bolos sudah. Kayak pelosok banget gitu. Wah. Nah, kalau misalnya ini ya, biasanya di kampus, biasanya kan kalau udah telat atau hal-hal kayak yang kurang masuk akal lah, pasti kan di alfa gitu kan, atau nggak di absen gitu kan sama dosennya. Pasti. Kalau misalnya offline ya, kelas tetap muka biasa gitu kan, kayak kesiangan atau misalnya kayak apa? Iya, gitu dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau misalnya ini gara-garanya sinyal gitu, itu dimaklumin apa tetap kayak di alfa atau dicoret gitu absennya? Kayak dicoret absennya gitu ya? Iya. Enggak sih. Iya, itu Di alfa. enggak ya? Apa dimaklumin gitu? Kalau misalnya susah sinyal. Soalnya kan ya ngerti juga sendiri juga kan. Internet kita juga masih nggak cepat dan semerata negara maju yang lain. Itu gimana kalau misalnya pengalaman Mbak Ili sama kuliah? Kalau pengalamanku ini gimana? Kalau sekarang ya, kalau masalah internet itu udah ditoleransi. Dari semester yang lalu dosen kan udah tahu kalau ini bakalan daring lagi. Jadi mereka pas waktu tatap muka pertama, mereka bikin kayak aturan gitu. Nanti kamu bakalan ditoleransi selama 15 menit. Saya kasih waktu 15 menit buat join ke Zoom gitu. Nanti nggak apa-apa kamu telat kalau misalkan masalah jaringan. Tapi setelah pukul 8.16 lah misalnya, itu kamu sudah saya alfa. Nggak ada alasan lagi gitu. Jadi kita kayak gupuh sendiri kalau misalkan udah jauh sama sinyal atau enggak, emang pas lagi enggak, aduh enggak ada data sama sekali, apalagi HP-nya kentang gitu ya. Alas, enggak ada harapan lagi dah. Jadi kita nyari tempat yang stabil, tapi ada dosen yang tolerir gitu. Enggak apa-apa, nanti kamu yang penting udah nunjukin kamu bakalan masuk di Zoom, maksudnya udah masuk di Zoom gitu, udah nampak mukanya, kan ada yang absen kayak face to face gitu. Ayo open kamera gitu. Sama kasih ngisi Gform gitu kan pasti udah ngisi Gform kan kalau online. Iya. Kayak gitu. Iya. Mungkin ini aku kan pernah discuss ya sama guru SMA. Mungkin ini juga terjadi sama apa ya di bangku perkuliahan juga. Katanya yang siswa itu nakal-nakal, banyak yang nggak hadir gitu di Zoom ya, atau di kelas online itu. Itu kayak di apa ya? Kayak ditoleran lah sama guru-gurunya gitu. Apa ya, dikasih keterangan masuk dan sebagainya. Nah, itu mungkin gimana kalau di perkuliahan yang pernah Ili alami, apakah pernah seperti itu apa enggak ya? Kalau yang selama kuliah ini ada Mas, kan pasti di kuliah kan kayak kehadiran cuma sampai 75% gitu. Pasti kan? 75% kehadiran, tiga hari ini kita nggak masuk, dikasih kesempatan 3 kali gini. Tapi ya kita harus mesti. Berarti itu ya apa ya, anak yang mungkin tergolong nakal-nakal itu hadir terus ya? Apakah yang nggak hadir gitu?
Apa kayak di yang lagi viral di sosmed itu yang kadang pakainya kaos oblong sama makan-makan gitu. Enggak sih, ya mereka tetap hadir gitu. Cuma kadang Hadir. kan terlihat. Jadi kayak udah dikasih waktu, yang lebih banyak kejadiannya sih ketiduran gitu loh Mas. Kan terlalu banyak distraksi di rumah gitu. Iya. Kan banyak gangguan, entah adik main atau disuruh bantu-bantu kayak gitu kan. Jadi aku sendiri juga ngalamin kayak kemarin kuliah itu. Udah waktunya kuliah, urgent, dosennya pas galak, mata kuliahnya juga gak enak. Pagi lagi. Wah, Pas Bob. Tapi kalau nggak kasusnya seperti itu, apa nggak dikasih rekomendasi dari dosen? Misalkan peraturan kalau lagi kuliah daring itu harus di tempat mungkin di luar rumah lah gitu, yang Oh, sekiranya nggak ada gangguan gitu. kalau aturan sih ada. Ada ya? Kemarin dari dosennya mata kuliah pendidikan inklusi, mereka buat yang cowok sih. Buat yang cowok itu nggak boleh rambut panjang, bajunya harus rapi. Itu nggak boleh. Nggak boleh rambutnya panjang, nggak boleh. Jadi mereka selama perkuliahan usahakan ya udah rambutnya kayak kayak gimana ya Mas ya? Yang bisa dideskripsikan lah cowok kayak gimana rambutnya rapi, bajunya juga harus rapi gitu. Terus buat Oh, yang berhijab, bapaknya pokoknya minta yang rapi, minta yang perfect gitulah. Terus ada lagi dosen yang kayak bebas gitu. Terserah kamu mau kuliah pakai apa, nggak apa-apa. Yang penting open kamera. Ada lagi dosen yang kayak toleran. Kamu nggak apa-apa, nggak usah open cam, nggak usah on mic. Yang penting nanti ketika saya tanya kamu jawab. Udah gitu ada oh, juga. oh. Macam-macam. Ya, memang ya unik-unik ya. Kuliah daring memang unik-unik. Iya, unik. Jadi kita nggak suruh kayak asal gitu. Aku kira kuliah daring juga bakalan alah paling kuliah pakai daster juga nggak apa-apa gitu kan nggak ketahuan. Tapi kayaknya ini ya itu ya, nggak pernah ngerjain tugas sambil nongkrong sama teman-teman ini. Apa itu pas waktu offline dah. Iya, pernah nggak? Pernah sampai jam 11 udah ngantuk berat itu. Minta pulang. Ayo Tapi pulang udah kalau nggak. iya, kalau melihat seperti itu, lebih milih mana antara kuliah online sama offline ini? Kan kalau online kan enak, bisa sambil tiduran, terus Bisa, Enggak. bisa Enggak gitu. sambil itu juga Pak, iya, nyantai juga kan. nyantai, nyantai di pantai. Wih. Banyuwangi banyak pantainya loh. Iya Banyuwangi banyak pantai. Banyak pantai ya. Gimana ya? Iya kalau aku sih lebih milih offline ya. Soalnya kalau kerja kelompok lebih enak gitu. Nggak miskom gitu Mas. Soalnya yang berkaca dari kemarin itu pas waktu semester 3 kan ada tugas buat observasi. Aku Hmm. cuma dua orang gitu. Dibagi satu kelas jadiin full kelompok. 10 atau 20 gitu. Pokoknya segitulah. Akhirnya aku dapat kelompok sama temanku yang Surabaya. Padahal kesepakatan itu kayak kita yang deketan aja domisilinya gitu, biar enak. Kalau mau komunikasi nggak susah-susah, misalkan terkendala sinyal atau apapun gitu. Ternyata nggak, aku dapet yang Surabaya. Pas waktu Hmm. komunikasi, itu objeknya pas sulit gitu. Oh tidak, yes mikir lagi lah. Gimana masa aku nggak ke Surabaya gitu, nggak bakal selesai-selesai kan. Soalnya deadline-nya juga 2 minggu, mepet. Akhirnya kemarin diskusinya sempat miskom, sempat gak enak juga lah. Gimana sih rasanya kayak udah cewek sama cewek, pasti kalau marah kan yo emosinya sama-sama gak ada yang mau ngalah gitu kan ya Mas. Ya gitu. Gak ada yang mau ngalah gitu. Akhirnya aku sama temanku, ya udah ini gimana enaknya, kita belum dapat objek, sekarang udah hamin 7 hari, mau dikerjain apa enggak gitu. Ayo. Kerjaan apa enggak dong pilihannya. Serem dong. Iya temanku yang satunya tuh ngabis banget dia kuliah, rajin banget. Beda sama kayak aku. Aku ngerjain tugas kalau udah mepet kurang 2 jam gitu. Itu baru ngerjain tugas. Semua Gimana? dicontoh teman-teman. Iya, habis itu akhirnya ya udah aku bagian nyari data-datanya gitu. Ternyata data-data yang tak cari di sini nggak ada. Ya wes, akhirnya aku ke Surabaya gitu. Sebenarnya cemas-cemas gimana gitu. Mau ke Surabaya. Sama ibu nggak dibolehin, soalnya pas kemarin pas lagi zona hitam juga. Hmm. Kalau mau ke Surabaya dari Banyuwangi kan juga repot. Masih tes rapid lah, gini lah, minta surat kesehatan lah, pokoknya panjang lah gitu. Dan kondisi ekonomi sendiri, kalau di rumah kan kayak gini kan pasti sulit kan ya, Mas? Banyak kan kayak gitu. Yeah. Masukan kurang kan. Jadi.
Pemasukannya kurang. Habis itu ya wis lah nggak apa nekat ke Surabaya cuma ini tugas doang gitu. Akhirnya berangkat ke Surabaya. Ternyata sama dia juga nggak ada objeknya. Ya Allah, di Surabaya di PHP, di Banyuwangi udah nggak ada. Terus nggak tahu lah itu gimana kemarin selesainya tugas. Akhirnya kita ngarang dah. Dapat objek, dapat objeknya tuh satu, usianya beda 1 tahun, dimudain lagi. Terus gitu lah. Waduh. Ngeri Tapi banget. itu ya, kalau yang domisilinya kayak di luar pulau itu gimana? Oh, kalau temanku kan satu kelas itu yang beda pulau cuma satu ya. Mereka tetap daring terus gitu. Jadi yang Surabaya, jadi gini konsepnya. Kan 2 orang gitu. Emang nggak sengaja kan. Pas aku dapetnya yang jauh. Ada yang 3 juga. Nah, itu usahakan yang 2 itu dominan dari daerah yang terdekat gitu. Jadi yang satu nggak apa-apa jauh. Jadi biar buat mudahin gitu komunikasinya mereka pas ambil data atau gimana. Jadi mereka yang di luar pulau tinggal nginput doang datanya. Nanti tinggal tunggu hasil jadinya doang. Hmm. Jadi mereka kalau mau komunikasi ya lewat Zoom. Biasanya tiap malam teman-teman kalau lagi kerkel tuh lewat Zoom sih kalau dari pengalamanku. Nugas itu sambil nge-zoom sampai kelar. Nanti kalau udah selesai dicek lagi apa yang salah lewat Google Doc. Di situ wes datanya dijadiin satu, baru kalau selesai tinggal di PDF-in selesai. Oh gitu ya ya. Wah, Mas Iqbal ternyata kuliah daring itu nggak sederhana yang kita bayangkan ya. Iya sih, benar. Rumit. Tapi ada plus minusnya juga sih. Bener nggak, Il? Iya, ada banyak banget plus minusnya tuh. Mungkin dari segi finansial atau biaya, kosnya lah. Kosnya itu sedikit rendah lah ya daripada kuliah offline. Iya. Kalau minusnya pas kuliah daring tuh paling kita bisa lebih quality time sama keluarga itu lebih maksimal ya. Kayak kita yang nggak pernah pulang atau jarang ketemu, kayak aku nggak pernah pulang ke Banyuwangi juga kan, kecuali pas lagi Arjun. Itu bisa bareng sama keluarga terus, ketemu bapak ibu. Terus hemat biaya transportasi juga. Apalagi kayak yang nggak punya kendaraan di Surabaya, kalau mau berangkat juga bingung kan. Itu pasti kan Gojek. Iya. Oh iya, Terus benar-benar. ya gizi terpenuhi. Iya. Mungkin Ili saat ini ya berat badannya nambah ya. Atau yang tidak Wih, bener nggak? Berat badannya nambah. pasti kebanyakan tidur. Tidur makan. Makan, tidur, Iya. nugas, nanti tidur lagi. Tapi ini Bang, benar sih tadi salah satu plusnya juga apa? Hemat finansial. Nah, makanya kita kuliahnya daring tapi UKT tetap ya. Iya, kata tetap ya. Oh iya, kalau di UNESA ada potongan. Ili gimana ini? Ili reguler apa itu beasiswa? Kalau aku beasiswa, aku kalau ditanyain UKT kurang tahu mas, soalnya Iya, nggak iya. pernah bayar UKT. Wah, siswa ya. Tapi setauku ya, Mm-mm. terakhir untuk semester kemarin itu ada potongan sih. Iya, ada Iya, potongan. Mm-mm. potongan. Kayaknya Tapi saat ini juga ada potongan. Dan ini dari teman-teman apa ya, MPM sama DPM itu sudah sebar angket lah kayak kuesioner gitu ya. Iya, Kuesioner. iya. Jadi terkait penjaringan itu, aspirasi dan Iya, iya. masuk teman-teman ke KT dan diaju bandingkan di rektorat sana. Oh, iya, iya. Nah, biasa Iya dan itu susah nggak sih? Atau gampang kalau misalnya tuh kayak nurunin UKT atau dapat potongan UKT gitu? nurunin UKT susah radaan mas. Oh, Kalau kemarin tuh temanku ya di kelas kan ada beberapa yang ikut penurunan UKT gitu. Otomatis sebelum kita namanya kayak tor KHS itu loh mas, kayak konsultasi ke BPA, ya. kan kita absennya belum di-approve kan, misalkan kayak UKT-nya belum lunas gitu. Itu ada beberapa temanku yang belum bisa, suratnya belum cair gitu, maksudnya belum turun ke dia. Jadi selama perkuliahan 3 hari apa 4 hari gitu, dia masih alfa. Ditanyain sama dosenku pas yang ngajar, loh kamu kenapa kok absennya masih dicoret gitu. Ya Bu, saya ikut penurunan UKT, prosesnya masih lama, masih ngantri gitu. Jadi tinggal nunggu tok. Tapi kata temanku emang rada sulit sih
banyak Oh apanya gitu. iya, emang berarti itu ya rata-rata emang itu ya rada sulit ya untuk kayak ikut potongan Bener. atau ikut penurunan gitu-gitu ya. Iya, soalnya seleksinya ketat juga kan, Mas. Iya, iya. Ya gitu, gimana ya? Soalnya kalau misalnya kuliah online, terutama untuk maba ya 2020 tuh, mereka kan belum pernah apa ya Iya, ngerasain kuliah tatap muka kan. Paling ya kalau Iya, sudah. misalnya ke kampus ya paling kalau nggak ambil almet atau apa kayak pokoknya kayak nggak bisa sama gitu kan mereka kalau misal ke kampus atau gabut mungkin. Soalnya kan kuliahnya online semua. Nah, itu tuh. Jadi kayak apa ya? Dapatnya subsidi kuota. Kayak apa? Kayak kurang gitu loh maksudnya dengan biaya yang dikeluarkan untuk UKT tapi kuliahnya online kayak nggak sepadan nggak sih menurut kalian? iya. Itu Ya enggak lah. sampai adikku kemarin tuh sampai jenuh gitu loh di rumah. Kan dia angkatan 20 jurusan Vio kan. Anak Vio Ikor kalau nggak salah. Ada anak 6 gitu. Yalah aku mau ke Surabaya aja gitu. Mau kuliah di Surabaya. Jadi mereka cuma relain ke Surabaya, kuliah di kontrakan sama temen-temennya. Karena main di Unesa. Itu doang. Iya. Sama ikut Iya. yang ada Iya, meet. setidaknya mereka nggak dapat kuliah langsung tapi dapat suasana di Jadi Surabaya ya. Iya, jadi bolak-balik Surabaya Banyuwangi. Ini sok sibuk gitu kalau dilihat dari padahal mah, ya paling rada-rada gabut. Padahal gimana ya? dia main tau. Atau pengen nyari kebebasan Biasa ya. gitu. Iya, Nyari kebebasan ya. yang salah aja. Emang ini sendiri nggak Ili sendiri nggak pengen di Surabaya gitu. Kalau ke Surabaya, ya pengen sih Mas. Tapi nggak ada Mm-mm. Nah tujuan itu gitu. Kalau sebenarnya. ada udah nyaman di rumah gitu. Kalau bosen tinggal ke pantai, tinggal ke air Iya. terjun. Nah iya sih apa Iya. benar Iya emang itu bener. apa masalahnya itu tadi Cuma, yang kayak Mbak Ili bilang kalaupun ke misalnya kan Unesa ya kalaupun ke iya. Surabaya ya mau ngapain gitu kan. Nah, jadi apa Iya. kayak ada gap gitu sih menurutku apa ya kalau Mbak Ili kan mungkin beasiswa ya. Nah kalau misalnya orang-orang yang nggak ikut beasiswa ya misalnya kayak orang-orang jalur reguler lah atau jalur SBMPTN lah tapi nggak ikut beasiswa itu kan kayak ya buat apa gitu katanya tapi kuliahnya kayak gitu nggak dapat apa kuota. Tapi emang bener sih perlu dikritisi sih Mas Rio. Seperti aku kan beberapa waktu lalu dan beberapa bulan yang lalu ya sempat ke kampus gitu ya. Jadi mulai dari perpus terus ya segala fasilitas yang ada di kampus lah. Yang yang awalnya kayak misalkan listrik terus air itu nyala ya sampai kadang jam 5, kadang juga 24 jam gitu. Nah, kemarin itu hanya beberapa gedung yang ditempati itu pun di birokrasi sama di ruang dosen Iya. gitu. Untuk perkuliahan lainnya itu masih ya benar sih ada sebagian gedung yang Dibuka. digembok, dilantik, terus ada yang dibuka. Itu Iya. pun ya nggak seperti Iya kan. biasanya. Ya, itu dari segi Pasti fasilitas fisik ya, iya. mungkin dari lain-lain Iya lainnya itu benar. sih. Jadi sayang banget kalau misal bayar full, terus kuliah masih online, terus data internet masih beli sendiri, Iya. gitu ya. Yang lebih ini apa ya? Yang ironis gini, Bal. Kan dapat ya kuota untuk belajar kan, kuota belajar itu yang 30 GB atau 75 GB itu. Nah, udah dapat gitu tapi sinyalnya susah. Nah, itu kan apa ya? Nah, bener Iya kan? Kayak ya percuma lah. Gitu kan. kan nggak bisa kepake gitu meskipun kita udah di daerah yang bagus gitu sinyalnya udah emang di kota kan pasti sinyalnya Nah, bagus kan kalau aku keluar ke kota pasti bagus tapi temanku juga masih ngeluh gitu apa ini kuotanya kok nggak bisa dipakai cuma bisa bertahan berapa menit gitu ntar loading lagi di Zoom juga nggak nah, bisa iya katanya. benar. Makanya itu kayak sia-sia aja gitu bayar UKT. Kalau misalnya di UB tuh ini contoh ya perpus. Dulu kan sebelum pandemi mau masuk perpus ya tinggal masuk aja nanti kayak tunjukin KTM lah habis itu apa KTM habis Iya. itu bisa mau ke ruang apa mau pakai komputernya perpus lah mau baca buku atau apa mau sambil tiduran mau gimana kan enak ya masih ada kayak aku bayar segini loh Rek aku bisa nikmatin ini gitu kan. Nah sekarang Rasain gitu iya kan nah sekarang itu perpus gak boleh masuk jadi cuma di depan doang
ada kayak stand-nya doang. Itu kayak apa misal mau ngebalikin buku atau mau minjem buku dari situ udah gitu doang, nggak boleh masuk. Jadi ya what? Untuk apa? Gitu. Satu kepala berapa tuh yang rugi, Iya, Mas? Mas rugi kayak gitu. Aneh makanya kayak aduh. Ya apa ya? Itu sih salah satu minusnya sih yang aku pikirin dari pas awal pandemi itu mulai. Apalagi pas udah sampai semester baru ini juga masih online gitu kan. Kalau dari ILI sendiri plus minus yang lain ada nggak kira-kira? Kalau aku minusnya sih di tugas ya. Tugasnya mungkin nggak manusiawi Wah, gitu. kayak Indonesia gimana tuh? Kayaknya mungkin kalau di psikologi sendiri kan lebih kayak menganalisa gitu ya. Kayak dikit-dikit disuruh baca. Kalau yang baru kemarin ini, oh tadi itu. Tadi itu ada tugas di Google Classroom. Tugasnya kayak gini, kita disuruh baca, terserah mau baca apa. Maksudnya sumbernya terserah dari mana gitu. Itu nanti kita disuruh menurut pendekatan ini dan ini gitu. Jadi lebih ke teoritis gitu kan Mas. Tapi deadline-nya tuh kadang nggak nyambung sama yang dikasih tugasnya. Ada kan yang dosenku tuh ngasih tugas jam 8 tapi dikumpulin nanti jam 12 gitu. Sedangkan itu deket banget gitu. Deket banget jangka waktunya. Kayak enggak, ya Allah, kita tuh sampai ngechat ke temen nggak dibales gitu kan, nggak direspon. Padahal itu juga kita mau tanya gitu. Ini gimana maksudnya? Kayak yang anak udah ngambis itu kan pasti dia cepat ngerjainnya, cepat banget gitu. Iya. Tapi kalau udah ya pengen marah, pengen gimana, udahlah tiba-tiba sehari nggak mood gitu gara-gara tugas. Kan kadang juga nggak tahu kan, misalkan kita sehari tanggal ini udah ada deadline pengumpulan tugas ini, ternyata besoknya pas matkul yang baru masih dikasih tugas lagi. Mungkin itu yang baru tak rasain ya, nggak tahu kalau semester yang akan datang itu kayak gimana. Katanya cutting sih lebih parah Wow. gitu. Kalau aku ngeluh tugas, tugas sama perangkat komputer. Kalau perangkat komputer kurang lengkap, kayak kemarin tuh aku minta ke ibu buat beliin softwarenya laptop. Soalnya nggak kuat kan. Nggak kuat banget Jadi tak maksudnya. suruh beli. Sering lag gitu. Oh. Bu, gitu. Ini kenapa kok dibuat kuliah beberapa jam gitu. Kayak dipakai sehari full gitu. Itu kan masih baru juga. Tapi kok nggak kuat. Terus diservis, ada yang error. Dibenerin lagi. Gitu. Iya, iya. Sama pasang wifi bu gitu daripada rugi. Pertamanya sih orang tua mikirnya kayak alah wifi buat apa, kamu lo nggak pernah di rumah gitu, nggak usah masang kayak gitulah gitu. Loh, bu aku kuliah di rumah bakalan lama gitu. Alah ngapus sih, gak percaya ibu ini. Tutup ngotot. Enggak, ini jangan-jangan Ili buat main TikTok ini sama Instagram. Astagfirullah, Suzan. Bener enggak? Ayo, ngaku aja Il. Kalau aku cuma scroll TikTok mas, nggak sampai main. Terus akhirnya pasang juga gara-gara lebih dari 1 tahun. Iya, iya akhirnya aku ngelobi ke bapak. Tak yakinin bapak kan lebih deketnya ke bapak, tapi juga ke ibu sih. Yang lebih sering ketemu ke ibu, tapi ceritanya ke bapak. Ayo pak pasangin lagi, bilangin ke ibu gitu, ngerayu ke bapak gitu. Akhirnya dipasangin. Ya wes, makasih sampai sekarang kadang masih lola nggak apa-apa sih. Soalnya yang tadi malam tuh kan habis kena angin, tiba-tiba pesawatnya error. Aku bilang ke bapaknya yang tukang pasang wifi, Pak ini wifi-nya nggak bisa loh. Saya mau ngerjain tugas gitu. Tiba-tiba bapaknya datang dong jam 11 malam. Wow. Diketuk pintu kaca. Kaget aku udah hampir tidur kan, udah mati semua. Mbak Ili gitu. Nggih, pripun Pak? Iki apa tak benakne wifi ini? Ya Allah, bunyi Pak. Enggak apa-apa, dipasangnya di loot. Akhirnya sampai 1 jam masang, selesai dah. Kena lagi wifi-nya. Waduh. Gitu kan. Iya kan. Gak enaknya fasilitasnya. Iya. Nah, itu kan tadi bicara minusnya ya. Nah, plusnya selain lebih banyak quality time sama keluarga dan kayak bisa quality time sama diri sendiri gitu, apalagi? Plusnya pas daring ini kita bisa banyakin latihan soft skill sih. Kayak ikut pelatihan. Kan udah banyak tuh kayak pelatihan yang gratis atau enggak yang berbayar, tapi kan biayanya juga terjangkau. Pelatihan kayak self healing atau gimana itu biasanya kan harganya yang sampai 100-an. Kemarin aku nemu cuma 20.000 itu juga bisa. Terus kita bisa makin nambah percaya diri gitu, kayak ngomong di depan media sosial kayak ngelatih jadi moderator. Kalau
pengen tampil di muka umum. Sebenarnya aku juga nggak pede ngomong kayak gini di depan sama yang tapi aku nyoba sih, Mas Iqbal tuh yang ngotot. Gak apa-apa, kayak ngomong biasa kok. Nanti gak usah pikirin, gak usah berat-berat gitu. Tapi padahal ini Awalnya, nggak pernah ketemu aku ya Ilya. iyo, tanggal 20 aku gak jadi ke Surabaya loh, Mas. Iya ta. Iya. Iya gak diolehin. Jangan ini. Percuma di kampus sepil. Iya, dah. Ya Aku nggak kayak biasanya. Mungkin nongkrongnya ya di warkop gitu. di warkop kehidupan. Iya, life is warkop. Kalau nggak di Rolak, di KPK, di warkop kehidupan. Iya. Wes dek situ. Tok. Muter-muter di kunut tau wis. Tinta nggak ada apa-apanya ya. Kayak Ciputra kan deket sama Ili, tapi lewat sih. Nggak ngalahin Iya, mereka ya. iya. Di Malang tuh enak. Wah, Enak. Banyak spotnya tuh. kalau di Malang ya, Iya di Batu. itu kampusnya sepi, kafenya rame. Emang gitu. Ya, soalnya mau ngapain di kampus gitu kan, mending di kafe ya, apa ngobrol-ngobrol lah. Banyak kan gitu kan mahasiswa sekarang. Dan itulah sama kayak di Unesa tadi kan, yang rame warkop. Ya sama, di sini juga yang rame warkop daripada kampus. Nah, ini kalau hal unik yang Ili pernah alamin selama kuliah online tuh apa? Kayak yang nyeleneh lah, yang kayak orang-orang misalnya tahu ini bakal heran gitu. Apa tuh kira-kira? Kalau aku sih bukan kehalaan ya, kayak keganjalan gitu. Gimana tuh? Itu pas waktu kuliah siang itu sudah. Aku puasa. Lah ternyata udah di jam berapa? Jam 13 kan di start. Finishnya sampai 14.30. Sampai sore dah pokoknya. Itu tuh emang dosennya ngomong terus gitu. Kayaknya nggak ada jeda pertanyaan. Paling jeda pas selesai di slide berapa gitu ada jeda pertanyaan. Pas ketepaan cuma penjelasan dari dosen doang. Nah aku tuh pas kuliah gak sengaja emang pas tempatnya di kasur aku ambil bantal lah sambil selonjoran gitu sampai selesai ternyata ketiduran sampai ketinggalan sudah di room itu tinggal aku kok. Astagfirullah, aneh banget. Pas itu tuh kamar juga tak kunci, buku nggak ngeliat gitu. Pas lagi kuliah, aku kuliah kan ibu tahu nanti pasti dibangunin, jangan tidur gitu. Itu loh dosennya didengerin gitu. Atau enggak nanti pas aku lagi ngapain gitu, pas dosennya lagi ngomong, pasti kan off cam, ambil makanan dah. Astagfirullah nduk, mbok di rumah nih gitu. Kayak gitu. Ya. Bandelnya ke situ sih. Iya. Gak sengaja ketiduran. Bisa. Iya sih. Tapi emang apa ya? Cobaan kuliah di rumah ya. Iya bener. Kadang belajar sendiri kan ya kayak gitu. Iya bener. Belajarnya 5 menit, buka handphonenya yang 1 jam gitu. Nah bener banget. Bener banget. Tapi kalau di kelasku banyak inisiatif sih. Kadang teman-teman ngejokes gitu loh. Kadang backgroundnya diganti sama video meme yang lucu-lucu atau enggak pas apalah gitu. Dia pakai ganti frame wajahnya jadi kayak Naruto apa-apa gitu. Jadi kita nggak ngantuk lagi. Iya. Kan banyak jadi ada yang iseng gitu ya. Kayaknya tiba-tiba sih cowok itu. Iya. Cowok emang. Bilang Reza itu. Ada. Nggak tahu. Ada aja. Tapi kayak pas waktu udah pusing. Itu masih ada dosennya pas kayak gitu teman-temanmu Il? Masih. Jadi mereka pas on cam kayak gitu. Untung dosennya nggak marah-marah gitu. Iya. Bisa-bisanya. Dibiarin gitu ya. Iya dibiarin. Ada. Tapi pernah nggak sih disinggung gitu? Tahu ada dosen yang sensitif, yang perfeksionis gitu? Kalau disinggung belum pernah kayaknya. Aman-aman sih. Gercep gitu. Pas lagi udah mau ditunjuk gitu langsung balik lagi ke background semula gitu. Kadang ada yang iseng juga. Mereka emang sengaja off cam. Tahu lah yang kayak kita itu loh Mas, foto kita diri sendiri itu jadiin background. Nanti kita off cam. Kan itu nggak kelihatan kan. Kayak gitu juga. Tak tahu lah anak-anak itu kayak gimana. Bisa emang ya. Lucu. Tapi gini,
kalau dilihat di message ya, banyak kan Mm-mm. yang teman-teman ngeluh tentang kuliah online ini ya, seperti salah satunya atau beberapa yang Ili sebutin tadi. Nah, gimana nih cara mengatasi dari sudut pandang Ili yang kebetulan seorang calon psikolog, calon guru BK atau konsultan lainnya yang kan mengatasi kesuntukan ketika kuliah online ini? Ya biar Kalau gimana ya, biar fokus memperhatikan dosen lah gitu. Jadi ilmunya itu dapat terus sama dengan kuliah offline itu. Gimana cara ngatasinnya Il? ya kalau yang diajarkan sama dosenku ya, itu tuh Hmm. gini, kalau kita mau sebelum belajar atau enggak sebelum tidur, yang sering tak lakuin sih biasanya kalau sebelum tidur meditasi gitu. Meditasi tuh Meditasi. gunanya tuh buat kayak bawa alam bawah sadarnya kita tuh kayak ya udah kita nyoba sadar lagi gitu kan, kita kayak dikendalikan sama alam bawah sadar gitu Mas. Sebelum tidur kita kayak refleksi buat diri sendiri gitu. Kasih waktu jeda 3 sampai 5 menit buat meringankan stres yang ada selama satu hari tersebut. Kita bisa nyalurin meditasinya lewat tulisan atau kayak ngomong ke diri sendiri, oh aku nggak apa-apa hari ini menangis, aku nggak apa-apa hari ini gagal, tapi besok aku bakalan coba lagi. Kayak kata-kata positif gitu. Kayaknya ya kayak be positive me gitu. Kayak lebih positif. Aku gimana ngadepin sekarang yang kayak gini gagal, berarti besoknya aku harus baik lagi. Nggak boleh ngulangin kayak gitu lagi. Misalkan aku besok gagal, ya udah berarti usahaku kurang keras gitu. Kayak gitu. Kalau yang di konselor motivator kemarin di kelas konselor tuh diajarin kayak belajar mencintai diri sendiri, kayak nggak boleh insecure, kayak yang sekarang lagi trending itu nggak boleh insecure kayak gitu. Kan kita selalu berkaca sama orang lain, nggak jadi diri sendiri. Itu sih. Nah, tadi ya tentang insecure itu ya, Mbak Il. Jadi kan apalagi kalau misalnya udah kuliah online gini pasti ya kayak mental health-nya lah, entah itu insecure, nggak pede. Habis itu juga karena di rumah terus kan, paling ketemu temennya Iya. gitu. Nah itu kan kayak mereka kayak apa ya, kayak merasa sendiri juga kan akhirnya. Suasananya gitu kan ya cuma online di depan laptop, tapi suasana itu ya kayak di kamar gitu kan. Itu kan kayak merasa kayak ya itu tadi sendiri itu. Nah itu gimana biar nggak kayak merasa sendiri, kesepian, habis itu pengaruh kayak banyak pikiran-pikiran negatif gitu. Itu mengatasinya tuh gimana menurut Mbak Il? Kalau menurut Mbak? Kalau menurutku sih lebih banyak ke latihan self talk gitu, kayak melatih berkata-kata positif kayak Budiana kemarin tuh ngomong kayak ya sering dengar kan kayak omongan adalah doa, tapi ternyata di psikologi juga beneran kalau kita terlalu banyak berbicara tentang hal yang negatif itu bakalan berdampak sama psikisnya kita. Jadi usahakanlah gitu sehari latihan gitu minimal beberapa kata yang diucapin kayak bangun tidur, hari ini bakalan bisa ngerjain tugas ini gitu. Itu kan bakalan berpengaruh sama kognitif kita. Jadi kita udah kayak ngeluarin stimulus gitu, kayak udah ngerancang tuh dalam otak. Kan amigdala adalah organ yang bagian menerima hal-hal yang negatif. Tapi kita udah berusaha kan setelah bangun tidur tadi kayak ngucapin stimulus hal-hal yang positif, itu juga bakalan berpengaruh nanti di kehidupan selanjutnya. Jadi kayak gitu. Kalau ngatasin kayak rasa insecure, kita lebih ke self care gitu. Kita bolehlah sekali ngerasain kayak apa namanya dapetin reward dari diri sendiri gitu. Pasti banyak kan sudah ngelakuin kayak aku udah berjuang keras hari ini, berarti aku boleh mendapatkan hasilnya. Aku hari ini bisa ke kafe, main sama temen, tapi itu juga dibatasi gitu. Jangan sampai berlebihan gitu sih. Tingkatin rasa percaya diri sama cintai diri sendiri sudah. Oh. Ya kita itu termasuk ya manusiawi lah. Kita kan bukan Iya. maksudnya bukan makhluk yang sempurna kan ya. Ya pasti kalau masalah reward sama punishment itu sekali pasti harus dikasih kalau menurutku sendiri. Jadi kayak aku kemarin ngerjain tugas banyak gitu. Aku bakalan minta ke ibu, Bu, aku minta uangnya dong. Aku mau main sama temen ke sini. Gitu. Ntar jelasin sama aku gitu. Kamu ngapain kok minta uang banyak banget gitu. Ya ini kemarin soalnya aku habis menang ini gitu. Misalkan kayak gitu. Itu perlu sih. Biar kita ngelatih mentalnya kita. Soalnya kalau nggak cukup cuma sehat jasmani tok itu nggak cukup, ternyata mental juga perlu. Kadang aku juga ngerasa pas lagi di kelas gitu, aku kuliah berarti kayak berobat sambil berjalan gitu ya. Banyak banget yang ngomong kayak gitu kan, kalau misalkan kuliah psikologi kamu kuliah sambil berjalan. Soalnya dosenku juga bilang
ya kamu tuh udah belajar psikologi gitu, coba terapin ke diri sendiri gitu. Tapi ternyata nggak semudah yang diucapin sama dosen gitu. Kita juga bakalan banyak gimana adaptasi di lingkungan baru gitu. Udah selesai menerima ilmu, masa nggak dipraktekin sih, pasti bakalan hilang kan. Jadi nggak apa-apa sekali nerapin reward diri sendiri gitu. Jadi kayak itu udah kayak upaya ngapresiasi diri kita sendiri lah gitu. Oh berarti aku mampu ya kayak yang lain gitu. Itu kan juga bisa ngilangin rasa minder gitu. Sedikit demi Iya. sedikit mencoba untuk menerima lingkungan baru dan adaptasi di tempat baru gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi perlu lah. Mm-mm. Jadi perlu itu ya reward gitu ya, kayak ngehargain diri sendiri gitu. Masa kita mau capek-capek terus-terusan. Bener. Oh Ya, iya, di media sosial tadi. Jadi kan mahasiswa banyak yang pulang kampung terus kuliah daring. Tentu dengan interaksi yuk lebih dekat dengan hal-hal yang berbau online kayak di media sosial. Nah, itu mereka mengkonsumsi segala apa yang ada di media sosial. Nah, dari mereka sendiri itu ada rasa muncul ngebandingin diri sendiri gitu. Misalkan ada temen yang lagi di kafe, terus jalan-jalan terus, dan sebagainya. Nah, itu gimana menurut Ili? Hal yang kayak gitu itu perlu apa ya? Intensitas dalam bermain handphone itu harus gimana gitu agar mereka nggak insecure dan tetap fokus dengan apa yang mereka yang menjadi tujuan mereka untuk kuliah dan mendapatkan ilmu gitu. kalau dari pribadiku ya, kan aku senang nonton YouTube tuh. Nonton YouTube yang Iya. 1% atau enggak yang tentang berbau psikologi yang analisa itu. Suka. Nah, itu kalau yang dari tak baca kemarin tuh, itu kita jangan terlalu mempercayai sama informasi di media sosial sebelum tahu halnya yang benar-benar itu konkret. Maksudnya nyata, benar-benar itu emang kayak harus gitu ada di diri kita. Jadi kayak aku kalau mempercayai media sosial tuh nggak terlalu mempercayai banget. Udah banyak kejadian juga kan. Contoh kasarnya kayak aku ini kayak dijual beli ya. Kalau jual beli online gitu, pasti kan kita kayak ketipu. Berarti kan misalkan di media sosial jual beli aja kayak kita beli baju, itu gambarannya yang direview pasti kan bagus-bagus. Soalnya mereka buat naikin ratingnya gitu. Ternyata pas datangnya jelek. Itu kan nggak sekali dua kali gitu. Berarti kan kalau misalkan di media sosial mereka yang cantik, yang ganteng gitu, berarti kan nggak semuanya kayak gitu juga. Kalau aku cara minimalisirnya sih buat jurnal kayak Mm-mm. agenda gitu, curhat dah di situ. Sehari kayak gimana, kamu sehari tuh main HP dibatasi berapa jam gitu. Nanti waktu 12 jam ini buat kamu kuliah sama buat ngerjain tugas. Nanti 12 jam sisanya buat kamu manjain diri sendiri. Manjain diri sendiri itu kayaknya main sama adik, keluar, atau kemana. Tapi itu juga tersusun gitu. Jadi selama 1 minggu, kan kuliah cuma 4 hari. 3 hari sisanya ini memang udah waktu free gitu. Waktu free buat nyusun jurnal. Jadi udah ada schedule-nya. Jadi nggak amburadul gitu buat time manajemennya. Kalau aku sih gitu. Oh, ada jurnalnya juga ya berarti nyusun jurnal. Rajin nulis nih, calon peneliti. Bisa aja Iqbal. Hmm. Ya, seru banget ya apa Mas Iqbal ngomong-ngomong sama Mbak Ili ini. Udah hampir berapa jam ya? Hampir 1 jam ya? Apa 1 jam lebih? Kayaknya nggak cukup deh, Iya, harus 1 jam jam apa nih. nggak cukup. Karena masih, jadi memang pengamat, betul-betul pengamat nih Amin. Mbak Ili nih. Di analisis lingkungannya cukup bagus, apalagi menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan pandemi. Mungkin kita cukupkan di sini ya, karena kalau misalnya makin lama lagi nanti makin makin ngalur ngidul lagi. Mas Rio ngantuk. Makin ngantuk Mas Rio. Iya kan, Deh, itu tidurnya jam 9 di sini. bal baling. Ya. Nah, jadi karena kita udah di penghujung acara, kayak biasa ya Mas Iqbal, dari narasumber ada kayak pesan dan kesan untuk teman-teman pendengar. Dan kali ini untuk Mbak Ili, mungkin ada kayak pesan dan kesan untuk teman-teman yang mendengarkan ini, gimana sih agar bisa terus semangat, terus survive untuk kuliah daring yang nggak tahu kapan berakhirnya ini. Ayo Ili, kasih finally impression buat kita semua, buat motivasi dari Alah. seorang calon psikolog UNESA, Ya. sekian terkenal. Jadi
Pesannya buat teman-teman yang lagi kuliah daring, tetap semangat, jaga kesehatan sama jaga pola makan. Soalnya kalau kamu terlalu berlarut-larut begadang, kamu bakalan sakit. Yang sakit kan kamu sendiri, yang rugi kamu sendiri. Kasian. Kemarin udah ngerasain rasanya begadang sampai sakit tuh udah tahu rasanya kayak gimana. Sampai bolos 2 hari juga pernah. Pokoknya jangan sampai lah buat teman-teman nggak usah begadang buat hal-hal yang nggak perlu. Yang nggak tugasnya emang nggak urgent banget tuh nggak usah. Terus kalau bisa usahain buat schedule. Soalnya kalau udah daring kayak gini, itu kalian bakalan banyak banget tugas. Apalagi kalau buat mereka yang sambil kerja gitu. Itu nggak tahu gimana cara manipulasinya. Waktunya kita tuh selama 24 jam yang udah disusun ternyata masuk lagi ada pekerjaan yang lain. Masuk lagi ada tugas yang lain. Kalau kamu nggak buat schedule, kamu bakalan berantakan. Kayak yang aku semester 3 kemarin tuh masih belum nyusun schedule itu amburadul semua jadwalnya. Nggak tahu apa yang dikerjain. Jadi manfaatin lah waktu selama daring ini buat ngasah soft skill. Nikmati buat self-care. Jangan lupa jaga mentalnya. Kesehatan mental itu juga penting, teman. Pesan dari Wah, aku. Mas Dom. Kak Ili. Keren. Semoga jadi psikolog ya, profesional ya. Amin. Ya, berakhirlah sesi kita dengan bahasan podcast bertema kuliah daring ya. Jangan bosan-bosan ya dengerin podcast kita, karena bakal banyak lagi ilmu yang bermanfaat ya buat improve diri. Nah, benar banget Mas Iqbal. Dan di bahasan-bahasan kedepannya kita tetap akan membahas putar dunia kuliah dengan tema-tema yang menarik juga, yang mungkin ada insight baru dari podcast ini bagi teman-teman yang mendengarkan kali ini. By the way, bentar Mas. Ini Ya, ada di Spotify nggak? Ada. ada. Bagus dong. Ada. Oke, habis ini aku follow. Oke, siap. Aku biasanya suka denger podcast juga sih. Oh iya, Spotify kan. Nah, iya. Ada kok, ada Spotify. Oh, berarti Mas Iqbal gak ini ya, gak kasih tahu ya Anda ya Mas Iqbal. Aduh. Ya, maaf lupa. Tapi sebenarnya ini sering lihat kok. Iya. Sering Tapi lihat nggak tanya ya, status Mas. nggak? Bener nggak Il? Iya ya maaf. Ngasih tahu. Ada. Tapi nanti kita juga ada ini channel YouTube-nya. Ya, dinantikan aja. Oke, Kak Sun. Ditunggu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ili, terima kasih Mas Iqbal atas waktunya dan atas sharing-sharingnya juga.